Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Frans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Leli. Salam sehat, salam tangguh Pak Frans. Iya, salam sehat, salam tangguh Bu. Baik, terima kasih Pak Frans untuk waktunya bersama RRI. Ini kabarnya KPU NTT akan melakukan proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira kapan ini akan action begitu? Oke, baik Ibu Leli dan semua pendengar yang saya kasihi. Sesungguhnya soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini sudah dilakukan oleh KPU dan jajarannya sejak 2 tahun yang lalu. Ya. Dengan nama programnya itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena memang dari aturan sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan ada peraturan KPU nomor 6 tahun 2021. Jadi yang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini oleh teman-teman di KPU Kabupaten Kota. Nah, caranya adalah mereka membangun koordinasi dengan instansi-instansi terkait, misalnya di Dukcapil, TNI Polri, pemerintah desa, teman-teman Bawaslu, maupun instansi pemerintah lainnya untuk mendapatkan data. Data itu kemudian diverifikasi, divalidasi, dan selanjutnya akan disesuaikan dengan data pemilih akhir di pemilu 2019 yang lalu. Dengan harapan data yang dimutakhirkan itu ketika masuk ke pemilu 2024 nanti, data pemilih kita sudah semakin baik. Jadi proses updating datanya dilakukan setiap bulan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota, lalu disampaikan ke KPU Provinsi. KPU Provinsi akan merekapnya. Jadi kegiatan ini sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun yang lalu oleh teman-teman KPU Kabupaten dan kami di Provinsi melakukan rekapitulasi. Oke. Kira-kira begitu Bu Leli. Ya, baik. Jadi ini sudah dilakukan, sudah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Ini dalam rangka persiapan untuk pemilu 2024 begitu Pak? Ya, salah satunya ini untuk pemilu 2024. Nanti pasca pemilu 2024 dan pemilihan serentak di bulan November 2024, KPU kembali lagi rutinitas. Itu menjadi program unggulan KPU untuk tetap melakukan updating data pemilih. Jadi tidak saja pada masa tahapan, tapi setelah tahapan KPU melakukan updating dan cara melakukan pemeliharaan sebagaimana amanat di Undang-Undang Pemilu. Pasca itu akan berlanjut sampai pemilu tahun depan juga ini Pak? Jadi sesuai dengan peraturan KPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, proses pemutakhiran berkelanjutan itu akan berhenti sementara ketika pihak Kemendagri menyerahkan data penduduk potensial pemilih pemilu kepada KPU. Nah, di saat itu karena sudah masuk tahapan, proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dihentikan sementara. Karena proses pemutakhiran data pemilih sudah masuk ke ranah tahapan pemilu. Oke, baik. Nah, tadi disampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan setiap bulan begitu ya di KPU, kabupaten dan juga kota begitu. Yang kemudian nanti akan dilaporkan ke KPU provinsi dan akan dilakukan rekapitulasi begitu. Apakah ada batasan waktu yang harus dilaporkan oleh KPU kabupaten kota begitu setiap bulannya ke provinsi? Ini adakah seperti itu untuk NTT? Ada. Dan ini sudah ada dan sudah diatur selama ini bahwa dalam setiap hari semestinya teman-teman KPU Kabupaten Kota itu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, di menjelang akhir bulan mereka melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi kemudian menyampaikan data tersebut ke KPU Provinsi untuk lebih lanjut direkap. Nah, dalam setiap triwulan sekali, KPU Kabupaten melakukan rapat koordinasi data pemilih berkelanjutan dengan stakeholder untuk menyampaikan perkembangan datanya, dan di tingkat provinsi dilakukan setiap semester. Dan ini kita sudah lakukan sejak 2021 yang lalu. Nah, data itu perlu saya tambahkan lagi Bapak Ibu sekalian, dasarnya adalah DPT ya, DPT pemilu terakhir. Dari DPT itu kemudian ada masukan dari berbagai pihak
terkait perkembangan data, misalnya ada pemilih pemula di satu wilayah, sekian banyak orang. Nah, dari data itu teman-teman akan mengecek, memverifikasi, memvalidasi berdasarkan dokumen KTP elektronik yang bersangkutan. Oh, ini sudah 17 tahun, maka wajib didata sebagai pemilih pemula. Oh, ini ada laporan warga sudah meninggal. Ada dokumen bukti dukungan, teman-teman mencoret pemilih yang bersangkutan. Jadi dari waktu ke waktu teman-teman terus melakukan proses validasi data pemilih ini. Oke, baik. Demikian. Dan menurut pengamatan Anda ya, maksud kami di sini KPU provinsi seperti apa ini kerjasama lintas sektor? Tadi juga sudah disampaikan ini tujuannya agar bisa dilakukan koordinasi begitu ya dengan Disduk Capil, kemudian TNI Polri dan juga desa dan juga kelurahan. Nah, Anda melihatnya seperti ini seperti apa sejauh ini, Pak Franz? Oke. Ya, nah karena sifat pemutakhirannya itu adalah koordinasi, maka sejauh yang kami supervisi teman-teman KPU kabupaten kota, memang masih bervariasi di masing-masing kabupaten kota. Ada yang dengan Disduk Capilnya terjadi pertukaran data secara baik, tapi ada juga di Disduk Capil kabupaten tertentu yang belum mendapatkan proses pertukaran data. Demikian pun dari lembaga TNI Polri. Itu juga ada beberapa kabupaten yang cukup bagus proses penyampaian datanya. Bahkan ada di kabupaten yang dengan ketiadaan anggaran, tapi dengan kesadaran bahwa ingin memperbaiki pemilih, mereka rela turun menyisir dari desa ke desa dengan cara membawa data dari kantor lalu dikompilasi dengan data yang ada di setiap desa dan bertemu kepala desa sehingga betul-betul mendapatkan data-data updating dari desa. Dan pun bisa mendapatkan data dari pihak rumah sakit dan upaya-upaya lain yang bisa dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten. Untuk itu luar biasa, Ibu, karena dari data yang ada yang dilansir KPU RI berdasarkan data pemilih berkelanjutan di semester 2 tahun 2021 yang lalu, kemudian disandingkan dengan DPT pemilu 2019, NTT itu mengalami peningkat masuk dalam 5 besar peningkatan data DPP. Jadi saya cukup mengapresiasi teman-teman di kabupaten kota, meskipun dengan ketiadaan anggaran, mereka cukup semangat untuk melakukan updating terhadap data pemilih yang ada. Oke. Demikian, Bu Leni. Baik, Pak Franz, ini cukup menarik begitu ya apa yang Anda sampaikan. Nah, terkait dengan setiap bulan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota begitu ya untuk tahapan pelaksanaan pemutakhiran data berkelanjutan di setiap daerah. Sejauh ini apakah ada kendala-kendala yang disampaikan oleh teman-teman di KPU Kabupaten dan juga kota ini? Ya, salah satu kendala yang mencolok itu ketika ada masukan data ke KPU Kabupaten Kota tanpa disertai dokumen. Nah, kita kan tidak bisa serta-merta mencoret atau menambah pemilih tanpa ada dokumen, misalnya kepemilikan KTP elektronik. Nah, ketika tidak ada dokumen KTP elektronik, teman-teman kesulitan sekali untuk memverifikasi data tersebut. Karena patokan kita adalah KTP elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita sangat berharap data itu dari teman-teman di Disduk Capil. Karena memang pengelolaan data kependudukan itu ada pada Disduk Capil. Sehingga di NTT itu belum semuanya merata. Tetapi kami bersyukur dengan upaya yang telah dilakukan oleh KPU RI, bahwa bulan lalu itu telah melakukan MOU dengan Kemendagri untuk melakukan proses pertukaran data. Sehingga beberapa waktu yang lalu juga data kita seluruh Indonesia sudah dilakukan konsolidasi dengan data kependudukan di tingkat nasional. Dan itu ada juga data padan maupun tidak padan. Dan dalam waktu dekat, data tidak padan itu akan diturunkan oleh KPU ke kabupaten kota untuk selanjutnya diverifikasi.
Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan secara konkret dalam rangka memperbaiki data, sehingga ketika data DP4, data provinsi yang diserahkan oleh pemerintah ke KPU nanti untuk kepentingan pemilu 2024, ya datanya semakin hari semakin lebih baik. Ya mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya Bu Neni soal data ya. Kan tadi saya bilang berdasarkan DPT pemilu terakhir ya, untuk NTT DPT pemilu 2019 itu sejumlah 3.391.616 pemilih. Nah, data rekapan yang kami terima dari kabupaten sampai dengan April kemarin ya, April 2022. April 2022 itu dia mengalami peningkatan menjadi 3.489.507 pemilih. Nah, jadi ada peningkatan berkaitan dengan data ini. Nah, peningkatan ini teman-teman melakukan pemutakhiran itu dengan memperhatikan adanya masukan ya tadi sebagaimana saya sampaikan dari para pihak maupun upaya mandiri oleh KPU Kabupaten Kota. Ada 3 kategori yang dilakukan dalam proses pemutakhiran data pemilih ini. Apa ya saja itu, Pak? Melakukan pendataan terhadap pemilih baru maupun pemilih pemula. Ya, jadi DPT sudah ada, kemudian ketika ada masukan dicek, oh ini pemilih belum terdata sejak 2019, maka didata sepanjang telah memenuhi syarat ya, baik umur maupun kepemilikan dokumen kependudukan. Kemudian, oh ini data yang masuk, oh ini pemilih sudah meninggal dengan kategori tidak memenuhi syarat lagi, sudah tidak domisili atau sudah menjadi TNI Polri. Nah itu dicoret. Kemudian satu hal lagi yaitu perbaikan atau ubah elemen data. Nah, pemilih juga bisa memberikan masukan ke KPU, oh tulisan namanya keliru, oh tanggal lain atau nicknya salah, maka perlu diperbaiki. Maka KPU akan melakukan itu sepanjang dokumennya otentik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada 3 hal, pemilih baru, penambahan pemilih, lalu pemilih TMS tidak memenuhi syarat, dan perbaikan elemen data. Nah itu yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten kota dan menyampaikan laporannya ke KPU provinsi paling lama tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Ya. Nah ND juga begitu Bu. ND juga mengalami peningkatan dari DPT 2019 itu 168.266 pemilih. Data per April 2022 itu sudah 171.213, kurang lebih 1,75% ya kenaikannya itu. Oke, baik. Ini berarti tujuan dilakukan pemutakhiran data ini agar semua bisa terakomodir begitu, Pak? Iya, terakomodir sebagai yang sudah memenuhi syarat. Dan satu hal boleh ya Ibu Neni saya sampaikan. Silakan. Nah, dalam pemutakhiran pemilih ini untuk mempermudah pelayanan kepada pemilih, KPU sudah punya aplikasi namanya lindungihakmu.kpu.go.id. Lindungi Hakmu. Aplikasi ini lindungi hakmu.kpu.go.id. Nah, ini cukup dibuka lewat Play Store, kemudian dapatkan aplikasi tersebut. Silakan bagi pemilih bisa dicek yang mau mengecek sudah terdaftar atau belum, di lewat aplikasi ini. Bahkan bagi yang belum terdata sama sekali, tidak perlu ke kantor KPU. Dengan aplikasi ini silakan masuk, ngecek nama kotanya di mana, kabupatennya mana, masukkan nick, dia akan menyampaikan, sistem akan menyampaikan, oh Anda sudah terdaftar, oh Anda belum terdaftar. Maka ada menu lagi, silakan mendaftar. Masukkan identitas sesuai dan alamat KTP, lalu nanti diminta foto KTP elektroniknya, nanti akan berproses dan pada akhirnya akan disampaikan bahwa selamat Anda sudah terdaftar. Jadi tidak perlu harus capek-capek ke kantor KPU untuk mendaftar. Sehingga masuk ke pemilih. Halo Pak Frans. Pak Frans, Anda bisa dengarkan suara kami? Baik, pendengar sayang sekali obrolan kami terputus ya terkait dengan seperti apa ini ya
Komisi Pemilihan Umum KPU NTT ya terus melakukan pemutakhiran data dan ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota begitu setiap bulannya dan paling lambat ini dilaporkan pada tanggal 5 bulan berjalan begitu pendengar ya ke KPU Provinsi untuk kemudian diverifikasi. Nah pendengar RRI dimanapun Anda berada setelah informasi ini, topik ini kami juga masih akan punya 2 topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga kita jelang pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perusahaan